Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah beberapa minggu kemudian, hari H pun telah tiba. Ya, hari penentuanku di mana aku akan menjadi seorang lelaki sejati telah tiba. Aku pun beserta papa dan mamaku pergi ke puskesmas yang berada di sekitar perumahan yang letaknya tidak jauh dari rumah dinas ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, lingkungan ini sangatlah sepi meski banyak rumah-rumah bertingkat. Tapi bagiku ini bukanlah perumahan yang mewah, melainkan perumahan yang menyeramkan karena dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang besar-besar. Setelah aku sampai di puskesmas, tepat di depannya aku melihat masjid yang lumayan besar. Dan yang menjadi perhatianku adalah keranda-keranda mayat yang terletak berjejer tepat di halaman depan masjid tersebut. Bulu kuduku agak merinding ketika melihat keranda-keranda mayat tersebut. Karena aneh saja bagiku, biasanya keranda-keranda mayat diletakkan di bagian belakang atau di samping masjid. Tapi ini malah diletakkan tepat di halaman depan masjid. Seperti tidak ada tempat saja, padahal pekarangan masjid itu lumayan luas. Mungkin ada yang meninggal hari ini, pikirku dalam hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat bulu kuduku merinding. Awal kedatanganku ke puskesmas ini saja sudah membuat bulu kuduku tegak satu persatu. Pasalnya suasana yang ada di puskesmas dan lingkungan ini sama sepinya dengan suasana yang ada pada lingkungan rumahku. Mungkin karena masih satu daerah kali ya, pikirku saat itu. Dan lagi hanya ada beberapa perawat saja yang ada di puskesmas ini. Padahal puskesmas ini tergolong besar dan juga bertingkat. Menurutku suasana di sini lebih menyeramkan daripada yang ada di rumahku saat ini. Ketika aku dan keluargaku menunggu di ruang tunggu, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan antara kedua perawat yang sedang bertugas ini. Sis, 2 hari yang lalu aku kan shift malam sama si Yusuf. Tahu nggak? Kami di lantai atas kemarin melihat bayangan orang yang lagi lari-lari. Padahal di lantai atas nggak ada orang kan? Cerita salah satu perawat sambil berbisik kepada temannya. Emang kamu nggak tahu ya kalau di lantai atas itu terkenal angkernya. Makanya dikosongin kalau malam hari. Mendengar hal itu pikiranku kembali melayang-layang. Dan ketika itu juga, nomor 7, silakan masuk ke ruangan yang berada di lantai 2. Nomorku pun dipanggil. Dan ternyata ruangan itu berada di lantai atas yang baru saja diceritakan oleh perawat-perawat itu. Seketika moodku pun berubah. Keteganganku pun bertambah dan yang lebih parahnya, badanku mendadak dingin pada saat itu. Aku pun menaiki tangga menuju lantai 2 dengan ditemani oleh papa dan mamaku saja. Sedangkan adikku saat itu masih menunggu di bawah. Mungkin sepertinya dia takut untuk melihatku kitanan pada waktu itu. Lorong demi lorong pun kami lewati. Dan memang di lantai 2 ini sangatlah sepi. Meski ada beberapa ruangan yang terlihat, namun ruangan-ruangan tersebut sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Karena di dalam ruangan itu tidak ada satupun perawat atau dokter yang bertugas. Pak, kok lantai 2-nya sepi ya? Kayak gak ada orang? Tanyaku pada waktu itu. Lalu papaku pun menjawab, mungkin dokternya belum datang. Aku berpikir, masa iya jam segini dokter masih belum datang? Memang jadwal kerja dokter itu jam berapa ya? Lalu aku pun sampai ke ruangan nomor 7 tersebut. Meski nomornya adalah nomor 7, tetapi posisi ruangan tersebut berada di sudut paling ujung. Ini dengan saudara Rival? Tanya salah satu dokter yang telah menungguku di depan pintu ruangan tersebut. Iya dok, jawabku yang sedikit tersipu malu. Bagaimana tidak? Ternyata dokternya masih muda ketika itu. Walau begitu keteganganku masih belum hilang karena ini adalah hari yang sangat-sangat penting.
sekaligus menegangkan bagiku. Mengapa tidak? Begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang menggelitikku saat itu. Bagaimana jika kemaluanku nanti copot atau dokternya salah potong? Sakit nggak ya? Duh, pasti sakit banget. Rasanya aku ingin sekali kabur pada saat itu. Namun aku masih ingat akan apa yang papaku bilang. Bang, kalau sudah selesai kitanan, nanti papa belikan komputer. Ya, di samping itu perkataan papaku selalu terngiang-ngiang di kepalaku, sehingga menahanku untuk kabur dari ruangan itu. Silakan dek, tidur terlentang di sana ya, dan untuk bapak ibunya, silakan mendampingi. Lalu aku pun menuju tempat tidur yang telah disiapkan oleh dokter itu. Sedangkan papa dan mamaku duduk di bangku yang berada di samping tempat tidurku. Tahan ya, ini gak sakit kok. Lalu dokter itu pun menyuntikkan cairan pada kemaluanku ini. Sekilas kemaluanku pun rasanya tidak berasa apapun pada saat itu. Dok, sakit gak dok? Aku takut. Dokter itu pun mencoba untuk menenangkanku pada saat itu. Gak sakit kok, kan udah disuntik, udah kebal kok. Walau begitu tetap saja ngilu bagiku ketika dokter itu memulai untuk menghitankanku. Dan aku hanya bisa berdoa dan bersikir pada waktu itu. Dan setelah proses khitananku selesai, aku pun berjalan ke arah luar ruangan itu, sembari memegang celanaku agar tidak mengenai kemaluanku pada saat itu. Sedangkan papa dan mamaku masih berkonsultasi dengan dokter. Ketika aku menunggu di luar ruangan dokter itu, sesekali aku menengok ke arah lorong-lorong yang agak menyeramkan itu. Di saat itu aku juga melihat ada tangga menuju lantai atas, tepat di samping ruangan khitanku ini. Wah, lantai 2 aja udah sepi begini, masa iya ada lagi ruangan di lantai atas? Aneh, pikirku saat itu. Tapi lebih anehnya lagi, ada seseorang perawat yang baru saja turun dari lantai atas tersebut. Hingga aku pun bertanya kepada perawat itu, "Sus, di lantai atas ruangan apa ya?" Perawat itu hanya berjalan di depanku begitu saja, tanpa menggubris pertanyaanku pada waktu itu. Sombong amat, kesalku dalam hati. Tidak lama setelah itu orang tuaku pun keluar dari ruangan tersebut bersamaan dengan dokter itu. Aku yang masih penasaran dengan lantai atas itu kembali bertanya kepada dokter itu. "Dok, di lantai atas itu ruangan apa ya?" Dengan santai dokter itu pun menjawab, "Masih kosong dek, belum diisi. Dulu pernah ada tapi udah gak dipakai lagi." Lalu aku pun kembali bertanya, "Lah, terus suster tadi ngapain ke atas ya dok?" Ketika itu dokter itu pun langsung berubah moodnya dan menjadi sedikit terkejut. "Ayo dek, kita ke bawah lagi," pungkas dokter itu sembari mempercepat langkahnya. Ketika itu aku merasakan kejanggalan dengan ekspresi dokter pada saat itu. Kami pun sudah berada di lantai dasar. Papa mamaku pun mengurus administrasi khitananku itu, sedangkan aku menunggu di ruang tunggu. Dan terlihat dokter yang menghitankanku itu mengobrol dengan temannya dengan wajah yang sedikit serius dan terlihat cemas sambil menunjuk-nunjuk ke arah lantai atas. Aku yang sedikit penasaran merubah tempat dudukku sedikit lebih dekat dengan dokter itu, agar aku pun bisa mendengarkan apa pembicaraan dari mereka. "Ah, masa iya?" tanya salah satu teman dari dokter itu. "Iya benar, tadi anak itu ngomong kayak gitu. Ih, serem," jelas dokter tersebut. Aku pun berpikir sejenak. Ah, jangan-jangan dokter tadi itu... Sekilas aku pun merinding dengan apa yang aku pikirkan ketika itu. Apa iya, perawat yang aku bilang sombong itu adalah hantu? Tapi kalau memang hantu, tapi kok bulu kuduku tidak merinding ya? Ketika aku bertanya kepada perawat itu. Aku pun masih menerka-nerka dan masih di antara percaya atau tidak dengan kejadian itu. Lalu papaku pun memanggilku sehingga aku pun bergegas menuju mobil. Ketika aku berada di parkiran mobil, aku pun melihat sekilas ke arah jendela atas puskesmas ini. Terlihat jendela-jendela ruangan dari lantai dasar terbuka semua, yang menandakan bahwa ruangan tersebut tidaklah kosong. Dan sedangkan di lantai 2-nya hanya terlihat satu jendela yang terbuka, sedangkan jendela-jendelanya tertutup. Oh, itu pasti tempatku hitan tadi. Lalu aku pun melihat ke lantai 3-nya lagi, yaitu lantai paling atas dari puskesmas ini. Dan aku melihat semua jendela-jendela pada lantai 3 ini tertutup. Lalu aku pun masuk ke dalam mobil, dan perlahan papaku menghidupkan mobil tua ini dan berjalan dengan lambat. Aku pun membuka kaca mobil ini sembari melihat terus ke arah lantai 3 pada puskesmas ini.
karena aku masih penasaran apa yang dilakukan suster itu di lantai atas, yang ruangannya tertutup semua. Sembari aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku melihat jendela lantai atas itu terbuka dengan perlahan. Aku pun langsung menutup jendela mobilku dan menghadap ke arah depan. Kok kebuka? Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang lagi. Takut sesuatu hal yang tidak ingin aku lihat malah terlihat nantinya. Setelah tiba di rumah, aku pun mencoba untuk bersikap tenang dan bersikap seolah aku tidak melihat apapun ketika di puskesmas tadi. Sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan ini? Kenapa semuanya tampak menyeramkan? Kesalku ketika itu. Aku pun memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu keras lagi dan lebih mengalihkan perhatianku kepada game PlayStation milikku sembari mengkode-kode papaku mengenai janji yang telah kami sepakati sebelumnya. Gimana Pak? Kapan kita belinya? Sabar ya Bang, tunggu kering dulu. Ya mau gak mau harus menunggu kitanku ini mengering. Kalau masih basah seperti ini, aku ke toko komputer dengan papaku pun bisa-bisa jahitannya pada lepas semua. Jadi terpaksa aku harus menunggu sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan komputer idamanku. Malamnya aku pun bergegas untuk tidur. Tapi anehnya suara-suara yang biasanya menggangguku pada malam hari tidak terdengar sama sekali. Padahal waktu itu juga sudah menunjukkan jam 11 lewat 5 menit. Besoknya jahitanku masih belum mengering, jadi aku pun diliburkan dari sekolah dalam beberapa hari ke depan. Dan hari-hari liburku pun aku memanfaatkannya untuk bermain game PlayStation seharian. Sempat bosan sih aku dengan PlayStation ini, karena sudah waktunya untuk beralih ke komputer. Dan selama beberapa minggu belakangan ini pun aku juga lebih sering main di warnet daripada memainkan joystick PlayStationku ini. Saking bosannya aku pun berjalan dengan memegang kain sarungku ke arah halaman belakang. Dan sekilas aku melihat ayunan yang selama ini tidak pernah aku mainkan sebelumnya. Udah hampir 2 tahun ayunan itu gak pernah ada satupun orang yang naikin. Padahal kemarin ini juga keluarga dari jauh banyak yang ke rumah, tapi mereka malah gak melirik ayunan ini sama sekali. Mungkin karena kesannya angker kali ya, gumamku dalam hati. Memang sih, keberadaan ayunan ini agak menyeramkan karena tepat sekali terletak di samping pohon beringin besar ini. Ditambah lagi aku pernah bilang ke mereka bahwa pada malam hari ayunan ini sering bergerak sendirinya. Aku pun duduk di ayunan itu sembari melamun dan menikmati angin yang sepoi-sepoi pada saat itu. Seakan membawaku akan suasana yang tenang menenangkan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah mulai senja. Aku pun masuk ke dalam rumah dan memulai aktivitasku pada malam harinya. Namun pada tengah malam ketika aku sudah terlelap, tiba-tiba suhu badanku naik drastis hingga aku pun mengigau dan membangunkan kedua orang tuaku yang sudah terlelap itu. Bang, 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 panggil papaku sembari membangunkanku pada waktu itu. Mah, ini si abang panasnya tinggi, coba ambilkan air, kompres kepalanya, suruh papaku. Sekujur badanku berkeringat ketika itu, tapi anehnya yang aku rasakan pada saat itu malah dingin menggigil. Pah, dingin pah, keluhku pada saat itu. Papaku pun mencoba untuk mengkompreskan kepalaku dengan air es yang sebelumnya telah disiapkan oleh mamaku. Gimana abang pah, gak apa-apa kan? Tanya mamaku khawatir. Abang sepertinya meriang nih. Malam itu pun papaku menyibukkan dirinya untuk mengganti setiap kompresan yang ada di kepalaku, hingga aku pun terlelap. Pada pagi harinya suhu badanku kembali normal, walau kepalaku agak pusing ketika itu. Rasanya semalam suhu badan gak tanggung tingginya, sekarang malah gak panas sama sekali, ucapku pada waktu itu. Padahal papaku telah berencana membawaku ke puskesmas untuk memeriksa kesehatanku tersebut. Mungkin karena kitanan kali bang, makanya sakit, ucap papaku pada pagi itu. Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk saja ketika itu. Tapi untunglah gak jadi ke puskesmas, ucapku lega. Siangnya aku kembali ke aktivitas biasaku, yaitu memainkan PlayStationku yang sudah mulai membosankan itu. Dan ketika aku sedang asik memainkan PlayStation itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berjalan di sampingku. Dengan memakai pakaian putih panjang, aku pun hanya melihat sekilas karena lebih fokus kepada permainanku pada saat itu. Lalu berpikir, paling si mama. Tapi anehnya mamaku malah terdengar sedang bernyanyi di arah dapur.
"Mah, mah," teriakku pada saat itu. Mamaku pun berjalan dari arah dapur menuju ke kamarku itu. "Iya, kenapa bang?" Lalu aku pun terkejut. "Bukannya mama tadi yang barusan ke kamar mandi samping?" "Enggak kok bang, mama di dapur aja dari tadi." Dan aku pun hanya bisa terdiam saat itu, seolah aku sudah tahu apa penyebabnya. Oh, mereka lagi ya. Tidak lama setelah kejadian itu, entah apa yang membuat diriku pada saat itu, tiba-tiba tanganku tidak sengaja menyenggol kemaluanku yang masih basah itu. Dan sontak aku pun berteriak meringis. Mah, jahitannya lepas." Mamaku pun langsung berlari ke arahku dan melihat ke arah lantai yang sudah berceceran darah. Melihat hal itu, mamaku pun langsung menelpon papaku dan segera membawaku ke puskesmas, tempat di mana aku melihat sosok perawat yang mungkin sudah menungguku di lantai atas. Sedangkan aku sibuk diam terpaku melihat darah yang begitu banyaknya bercucuran dari kemaluanku. Setibanya aku di puskesmas, aku langsung dibawa oleh papaku menuju lantai 2, tempat di mana aku kitanan pada waktu lalu. "Assalamualaikum dok, ini rival, jahitannya lepas dok," ucap papaku sambil membuka pintu ruangan itu. "Oh iya pak, silakan bawa anaknya ke tempat tidur ya pak," jawab dokter tersebut sembari mempersiapkan alat-alat untuk menangani jahitanku yang lepas. "Duh dek, ini kenapa kok bisa lepas gini?" tanya dokter itu. "Nggak tahu dok, nggak sengaja kesamber sama tangan waktu lagi main game." Aku pun hanya bisa menutup mataku ketika dokter itu memulai operasinya untuk menjahit jahitanku yang lepas. "Lain kali hati-hati ya dek, jangan sampai lepas lagi. Untung ini cepat dibawa." Aku pun hanya mengangguk-anggukan kepala. Setelah itu aku pun pergi keluar ruangan dokter itu, sedangkan papaku masih di dalam untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter tersebut. Ketika aku berada di luar, aku pun teringat akan kejadian waktu lalu. Suster sombong yang menutup jendela pada lantai atas, padahal di lantai tersebut tidak ada siapapun. Sekilas aku pun melihat tangga yang menghubungkan ke lantai 3 itu. Begitu mencekam karena entah mengapa tangga menuju lantai atas itu terlihat sangat gelap. Padahal matahari masih menunjukkan sinarnya ketika itu. Aku pun melamun, seakan-akan ada seseorang yang berjalan dengan sangat pelan, berjalan dari lantai atas itu menuju lantai 2. Namun ketika sedang asiknya aku melamun, tiba-tiba papaku pun memanggilku. "Bang, ayo pulang." Aku pun sedikit terkejut ketika papaku menyenggol pundakku pada saat itu. "Iya pak," jawabku dan kami pun menuju lantai bawah. Dan seperti biasa aku menunggu di ruang tunggu sembari papaku mengurus administrasinya. Lalu tidak lama setelah itu aku melihat dokter yang menjahit jahitanku tadi. "Dok, aku mau tanya dok," sahutku ketika itu. Dari kecil rasa penasaranku memang sudah sangat tinggi. Sesuatu hal apapun yang membuatku penasaran pasti akan aku tanyakan langsung pada saat itu juga. "Iya dek, ada apa? Masih sakit jahitannya?" jawab dokter itu. "Enggak kok dok, cuma penasaran saja dok sama lantai 3 itu." Dokter itu pun menjawab. "Oh, memangnya kenapa dek dengan lantai 3 itu?" Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat pada waktu lalu. "Oh begitu ya, sebenarnya nggak ada apa-apa dek dengan lantai atas itu. Yang membuatnya menjadi angker bukanlah puskesmas ini, melainkan tanah inilah yang membuat puskesmas ini menjadi angker. Karena dulunya tanah yang ada di perumahan ini kan bekas kuburan massal pada waktu zaman penjajahan dulu," jelas dokter tersebut. Setelah dokter itu menjelaskannya sedikit kepadaku, dokter itu lalu pamit untuk mengurus pasien yang sedang menunggunya di lantai atas. Setelah itu aku pun kembali ke mobil sembari memikirkan apa yang telah dokter itu ceritakan kepadaku. Jika yang dikatakan dokter itu benar, berarti rumah yang aku tempati sekarang juga termasuk dong, tanyaku dalam hati. Seketika suasana yang ada di dalam mobil pun berubah. Jalanan yang sepi ini, daun-daun rimbun yang ada di sepanjang jalan ini, udara yang dingin ini, perasaan-perasaan yang tidak enak ini, penampakan-penampakan yang aku lihat di rumah dinas selama ini, sudah terjawab semua. Mereka ada bukan tanpa sebab, namun mereka ada karena kitalah penyebabnya. Ya, luka dari masa lalu, dendam dari masa lalu, serta kebencian dari masa lalu akan peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama hidup mereka, karena ulah tangan manusia yang tamak akan kekuasaannya, karena manusia yang haus akan nafsunya,
yang menyebabkan mereka ada dan mencoba untuk mengganggu, bahkan menghakimi kita. Walau secara tidak langsung bukan kita yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, namun kita juga ikut terseret ke dalamnya, karena kita masih mewakili dari rasa haus mereka akan manusia. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia generasi yang lebih baik daripada yang terdahulunya adalah berdoa kepada Tuhan agar jiwa-jiwa yang tidak tenang ini kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, termasuk jiwa-jiwa yang selalu menggangguku di rumah dinas ini. Jiwa anak-anak yang masih belum tahu apa-apa yang dibunuh ketika masa peperangan itu. Beberapa bulan kemudian, tidak terasa kini aku telah berada di puncak semester akhir ini, dan pada hari ini aku sedang mengikuti ujian akhir semester. Hari-hari aku jalani seperti biasanya. Kejadian-kejadian aneh yang ada pada rumah dinas itu mulai terlupakan dengan sendirinya. Meski aku masih berada di rumah dinas itu, namun perhatianku saat ini tertuju dengan sebuah komputer pemberian papaku atas keberhasilanku menjadi seorang lelaki sejati. Aku pun sudah banyak melakukan kegiatan di luar rumah kala itu. Karena keseharianku saat ini bertambah dengan masuknya aku ke belajar tambahan yang diadakan di sekolah. Dan malamnya disambung kembali dengan belajar tambahan yang dilakukan di tempat les. Jadi setiba aku di rumah perhatianku hanyalah ke tempat tidur. Hingga tidak ada waktuku untuk memikirkan hal-hal di luar nalar itu kembali. Termasuk Halil yang sampai saat ini belum ada kabar darinya. Tapi aku sempat mendengar bahwa katanya Halil sudah agak baikan. Hanya saja dia belum boleh beraktivitas di luar rumah karena dia harus banyak istirahat. Setidaknya itulah yang aku dengar dari anak-anak kelasku ketika mereka membicarakan mengenai dirinya. Ujian akhir semester pun telah usai. Aku berharap nilaiku tidak jelek-jelek amat, karena bagiku naik kelas saja sudah sangat bersyukur kala itu. Ya maklum, nilaiku dari awal sekolah sampai saat ini tergolong pas-pasan. Tapi untungnya akan selalu ada teman yang dapat diandalkan kala itu. Jadi mungkin aku bisa saja naik kelas walau nilaiku tidak 100%, murni dari hasil kerja kerasku selama ini. Ya mau bagaimana lagi, walau aku sudah masuk ke les sana sini yang namanya otak ya tidak dapat dipaksakan. Beberapa minggu setelah ujian akhir semester selesai, tepatnya pada tanggal 30 September 2009, kota kami diguncang gempa yang sangat dahsyat yang menyebabkan keadaan kota di kala itu benar-benar hancur dan berantakan. Pasca gempa, kota kami sekilas menjadi kota mati. Karena kantor-kantor, pusat perbelanjaan, jalanan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya menjadi mati total selama beberapa bulan. Hingga rumah dinas pun menjadi hancur berantakan karena kuatnya gempa pada waktu itu. Katanya akan ada tsunami besar yang akan melanda kota ini. Omku pun memutuskan untuk kembali ke Bandung, dan kami pun juga memutuskan untuk pergi dari rumah dinas itu dan kembali ke rumah lama kami yang berada di pinggiran kota. Rumah lama kami itu jauh lebih aman daripada tempat yang kami tinggali saat ini, karena rumah kami itu termasuk ke dalam zona aman dari tsunami. Beberapa minggu setelah gempa reda, sangat banyak isu miring mengenai pusat kota kala itu. Di antaranya ada yang bilang bahwa mereka mendengar suara orang-orang yang menangis meminta tolong di bangunan-bangunan yang sudah hancur tidak berbentuk itu. Ada juga yang bilang bahwa ada seorang sopir angkot yang waktu pada malam hari menaikkan seorang perempuan di depan hotel yang sudah hancur. Dan ketika sopir itu meminta ongkos si perempuan, namun perempuan itu malah menghilang. Tidak sampai di situ saja. Bau mayat-mayat korban reruntuhan itu sangat jelas tercium di sepanjang pusat kota ini. Yang konon katanya, jika kita mencium bau dari mayat-mayat tersebut, bisa-bisa tulang kita semuanya akan keropos. Pada waktu itu ketika gempa itu terjadi, kami langsung mengungsi ke rumah lama kami tanpa membawa barang-barang kami sedikit pun. Setelah 1 minggu pasca gempa, barulah kami kembali ke rumah dinas untuk mengambil semua barang-barang kami yang tertinggal di sana. Diangkut dengan bantuan mobil pick-up yang telah kami sewa sebelumnya. Kondisi rumah dinas pada saat itu sangat berantakan. Bagian atapnya nampak bolong dan dinding-dinding rumah yang kokoh ini menjadi retak dan sebagian ada juga yang hancur. Bagaimana tidak? Kekuatan gempa pada kala itu sebesar 7,6 skala Richter. Tapi anehnya, ada bagian ruangan yang sepertinya tidak terkena oleh dampak gempa tersebut. Ya, bagian ruangan yang paling menyeramkan di rumah ini. Bagian belakang,
tempat segala awal mula mimpi buruk itu dimulai. Tidak ada bagian yang retak ataupun atap-atap yang bolong di sana. Semuanya tampak normal, padahal di ruangan depan sudah sangat berantakan karena gempa itu. Dan pada akhirnya, kami pun meninggalkan rumah dinas itu dengan keadaan yang sangat berantakan dan kembali ke rumah lama kami. Pada tahun berikutnya 2010, selama beberapa bulan pasca gempa belakangan ini, pusat kota seakan sudah menjadi kota hantu. Karena di sepanjang jalan pusat kota ini hanya terdapat puing-puing bangunan yang telah hancur rata dengan tanah. Tidak hanya itu, bau-bau mayat masih saja tercium menyengat. Padahal katanya semua mayat-mayat itu telah dievakuasi dan dikuburkan secara massal. Kabar miring pun kian meluas di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa masih ada orang yang hidup di puing-puing bangunan tersebut. Karena pernah terdengar di berita bahwa ada seorang pemulung ketika malam hari, ia berjalan di sekitar puing-puing bangunan itu untuk mencari barang-barang sisa reruntuhan tersebut. Ia mendengar suara seorang anak kecil yang sedang menangis sembari meminta tolong. Padahal sudah diyakini bahwa semua jenazah pada saat itu telah dievakuasi oleh tim medis. Maka dari itu pemerintah setempat memutuskan untuk mengadakan sholat gaib untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tidak tenang tersebut. Beberapa bulan berikutnya suasana di pusat kota pun sudah mulai membaik. Toko-toko sudah mulai banyak yang dibuka. Bangunan-bangunan yang hancur pun sudah mulai direnovasi. Dan sekolah-sekolah serta perkantoran yang sempat diliburkan kini telah beroperasi seperti sedia kala. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bencana gempa pada tahun 2009 lalu itu sangat banyak menyisakan luka mendalam bagi masyarakat di kotaku ini. Terutama bagi keluargaku juga. Karena salah satu sepupuku meninggal dunia akibat gempa tersebut. Ia terkurung di bangunan tempat ia belajar tambahan. Padahal kata orang-orang yang selamat di tempat itu, sepupuku itu sempat keluar dari bangunan itu. Namun ketika diisukan tsunami oleh sebagian masyarakat setempat, ia terpaksa masuk kembali ke bangunan tersebut dan berakibat bangunan itu roboh dan menindih seluruh anak-anak yang ada di dalam bangunan itu. Sungguh menyedihkan. Aturannya selamat, namun karena mendengar isu yang tidak benar itu, malah berujung kepada malapetaka. Semoga ia tenang di alam sana. Amin. Sekarang aku sudah berada di kelas 6 dan ini adalah hari pertama aku masuk sekolah pasca gempa tahun 2009 lalu. Ada Holil, saut salah satu anak kelas sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu masuk kelas. Aku yang ketika itu sedang tidur-tiduran tiba-tiba menegakkan kepalaku dan melihat ke arah yang ditunjukkan anak itu. Halil, sapaku ketika itu. Wah, rasanya sungguh bahagia melihat teman lama yang tidak bersua kini berada di depan mata. Apa kabarmu, Lil? Sehat? Ucapku sembari menepuk pundaknya kala itu. Alhamdulillah, Val, baik ini. Sudah lama juga di rumah, bosen. Jawabnya sambil tertawa cekikikan. Oh ya, kamu kelamaan di rumah. Nampaknya keadaan tubuhnya saat ini sudah lumayan sehat dari yang sebelumnya. Sekilas aku pun teringat akan gambar yang dibuat oleh Holil. Oh ya Lil, gini, gambarmu kemarin itu buat aku kan? Tanpa basa-basi aku pun langsung menanyakan hal itu kepadanya. Gambar yang mana? Jawab Holil dengan ekspresi sedikit kaget. Itu loh, yang kamu letakkan di bawah meja sebelum kamu sakit itu. Terlihat Holil sedang berpikir kala itu. Oh, gambar teka-teki itu. Aku pun langsung menganggukkan kepalaku. Ya, itu cuma teka-teki. Sebenarnya buat anak-anak kelas ini, kan lagi musimnya pada waktu itu. Aku pun kembali bertanya seolah tidak percaya apa yang Halil katakan ketika itu. Ah, cuma teka-teki? Bukannya itu untuk kulit? Halil pun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa gambar yang ia buat ketika itu memang untuk anak-anak kelas ini. Namun tidak sempat ia mainkan teka-teki itu karena besoknya ia keburu sakit. Memang sih, pada waktu itu sekolahku lagi musim-musimnya anak-anak kelas membuat teka-teki bergambar seperti itu. Tapi aku tidak menyangka saja, jadi tidak ada hubungannya dengan rumah dinas itu. Perasaanku ketika itu sedikit kecewa, tapi juga sedikit lega karena gambar itu tidak ada kaitannya dengan apa yang aku alami selama ini. Oh ya Val, ternyata penampakan yang kami lihat di rumah Fajar dulu itu bukan hantu loh. Tiba-tiba Halil mengalihkan pembicaraannya dan mencoba untuk membicarakan hal yang dulu
yang pernah kami bahas sebelumnya. Terus apa? Tanyaku penasaran. Cuma orang gila. Kemarin dia udah diangkut sama mobil dinas rumah sakit kejiwaan, pungkasnya sambil tertawa cekikikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.